Iya. Berarti ini nggak ada tanaman nantinya? Nantinya nggak akan ada tanaman. Waalaikumsalam. Pak, Naon? bantuin tugas dulu ya. Bahasa apaan lo, Neng? Vertebrata sama invertebrata itu apa sih Kak artinya? Waduh, tugas SD kelas berapa ya? Oh, Kelas 5, kelas 6. iya, kasih makasih teman ya. Si Putri sih. Gua lihat. Anak IPA lagi. Ini. Yang mana, Nak? Oh, ini. Oh, sebutkan hewan-hewan vertebrata dan sebutkan pula hewan-hewan invertebrata. Oh, ini gini, kamu cari hewan yang punya tulang belakang. Jadi vertebrata itu hewan yang bertulang belakang. Nah, kayak kita nih, kita punya tulang punggung kan. Itu hewan-hewan bertulang belakang. Ada juga hewan yang nggak punya tulang punggung. Berarti itu itu. Invertebrata. Nah, teman Panji, ini kebetulan si Putri punya tugas dari sekolahnya dan memang ini sebetulnya dibahas itu di pelajaran anak sekolah dasar atau SD tingkatannya nih. Dan sekalian aja deh, sambil Panji bantuin Putri ini buat belajar mengenal hewan vertebrata, invertebrata dan lain-lain karena banyak banget ya model dan jenisnya. Biar teman Panji sekalian aja deh. Oke, Panji akan sharing, Panji akan kasih tahu teman Panji yang masih belum tahu. Biar kita sama-sama belajar. Oke? Nih, lihat. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang ataupun tulang lainnya, teman Panji. Hewan vertebrata terbagi menjadi dua, yaitu Pisces dan juga Tetrapoda. Pisces seperti teman Panji ketahui, yaitu golongan atau jenis dari ikan. Selanjutnya Tetrapoda terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu amfibi, reptil, mamalia, dan juga aves. Amfibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai dua sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit, sehingga mereka dapat tinggal di darat maupun di air. Contoh dari hewan amfibi adalah katak, teman Panji. Reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar dari reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Wait, nanti dulu teman Panji, gak semua reptil bertelur. Ada juga yang melahirkan loh teman Panji. Nah, buat yang ini ntar terpisah Panji jelasinnya ya. Kemudian ada aves atau keluarga burung. Sebagian besar dari keluarga aves ini bisa terbang teman Panji, tapi ada juga yang nggak bisa terbang. Ayo, apa aja? Nah, ada golongan dari jenis ayam, ada burung onta dan juga penguin. Nah, yang terakhir nih teman Panji, hewan berdarah panas golongan mamalia, bukan mamanenti. Mamalia adalah hewan dengan memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki 4 ruang pada jantungnya. Tahu nggak teman Panji apa aja yang termasuk mamalia? Kalau di darat biasanya memiliki rambut kayak sapi, kambing, dan kuda. Nah, kalau yang tinggal di air ada juga jenis mamalia teman Panji. Di antaranya adalah paus dan lumba-lumba. Itu tadi, nah yang tentang vertebrata apa aja? Jadi hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Di antaranya kan ular, kemudian biawak, ada kadal-kadalan. Itu masuk keluarga vertebrata itu. Termasuk ikan itu juga sama. Punya tulang belakangnya ada. Kayak cacing, kemudian insekta itu kebanyakan dia nggak punya tulang gitu. Nah udah deh, kalau gitu daripada pusing, kita akan bahas dan rangkum ya hewan-hewan yang masukin vertebrata atau dia nggak punya tulang belakang. Invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Karena tidak memiliki tulang, pasti banyak yang mengira kalau hewan yang masuk klarifikasi ini memiliki tubuh yang lunak. Ayo ngaku, ya kan? Gak semuanya seperti itu teman Panji. Ada beberapa jenis hewan invertebrata yang memiliki kulit keras loh. Fungsinya ya buat ngelindungin diri mereka. Nah, tahu nggak kalian? Invertebrata itu tidak memiliki rangka dalam atau endoskeleton yang keras. Sedangkan rangka luarnya atau eksoskeletonnya itu yang keras teman Panji.
Nah, karena rangka tulang sederhana itulah kebanyakan hewan invertebrata memiliki ukuran tubuh yang kecil dan juga bergerak cenderung ramban. Invertebrata ini tidak memiliki paru-paru teman Panji. Jadi buat proses pernapasannya, kebanyakan dari mereka bernapas dengan kulit. Pembagian tubuh hewan invertebrata ini juga dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Gimana? Udah ditulis belum, Neng? Udah Pak. Udah ngerti dong sekarang? Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Sedangkan invertebrata, yes, pinter. Terus kalau kakak Ica, Wah, saya ngerti banget. akhirnya ngerti lagi ya? Ngerti, akhirnya saya tahu. Ular itu punya. Karena dikasih tahu. Sebelumnya menyangka ular itu tidak punya tulang belakang. Pakai cacing. Karena dia lepas gitu kan. Oke, ini masih ada yang lebih seru yang bisa kita bahas tentang ilmu biologi pada hewan, ya. Wah, ini nih Pak, ada lagi tugasnya. Ada lagi, banyak banget. benar guru ini ngasih tugas. Pipipar. Apa? Pipipar. Pipipar. Ini nih, oh sebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar. Neng, Ica. Iya. Berarti melahirkan. Melahirkan. Iya. Nah sedangkan ini apa nih? Ovo. Ovo pipipar. Oh ini dia bertelur, terus abis bertelur dia melahirkan. Habis bertelur dia melahirkan. Heeh. Netas maksudnya. Kagak, nongol langsung anaknya. Brrr. Oh. Di sini aku punya deh kayaknya hewan pipipar sama ovo pipipar. Kalau hewan pipipar itu Ica. Enggak lah, Ca. Ada di depan situ Mamalia besar-besaran, berarti, mamalia. Nah, kalau ovo pipipar itu ini nih, boa nih. Kalau di keluarga ular nih. Itu dia maksudnya gimana sih? Kalau ovipar ini nih, sanca. Jadi gini, nah udah deh daripada Ica bingung, Putri bingung, dan teman Panji makin bingung. Mendingan gini, aku bikinin aja rangkuman data yang aku siapin buat semuanya. Supaya kita belajarnya lebih enak lagi. Bagaimana detailnya? Seperti apa modelnya? Sekarang kita langsung cek rangkuman yang udah Panji bikin. Yang pertama yang paling mudah dipahami nih teman Panji, hewan atau reptil kebanyakan berkembang biak dengan cara ovipar. Sederhananya adalah dengan bertelur. Selain reptil seperti ular sanca ini misalnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu ayam, bebek, burung, cicak, kura-kura. Banyak lagi deh pokoknya. Coba teman Panji sebutin deh satu-satu ya. Pada hewan yang bertelur, telurnya bisa melewati proses pembuahan eksternal. Contohnya seperti ikan. Atau proses pembuahan internal seperti pada reptil dan burung. Janin dalam telur akan bergantung pada bagian kuning telur sebagai sumber nutrisi sampai akhirnya mereka menetas. Pipipar adalah sistem reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang biak di dalam tubuh hewan betina atau sang induk, dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Dengan kata lain, pipipar ini cara berkembang biak dengan melahirkan teman Panji. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar antara lain adalah kucing, kambing, sapi, gajah, dan lain sebagainya. Nah, teman Panji tahu nggak? Awalnya hewan pipipar merupakan keturunan dari nenek moyang yang bertelur loh. Jadi, peneliti mengamati di luar proses evolusi tersebut. Reptil, terutama ular dan kadal, mengembangkan proses yang berbeda. Reptil memang banyak yang bisa bertelur dan melahirkan teman Panji.
Dan banyak banget spesies reptil berevolusi dari ovipar ke vivipar. Wih, makanya Panji takjub deh dengan berbagai keajaiban sama reptil ini. Pada kadal Australia contohnya, ditemukan kalau induk bisa mengandung janin dan telur sekaligus. Wih, aneh lagi nih hewan. Fenomena ini bisa terjadi pada kadal Cyphos equalis. Jenis kadal ini ada yang ovipar, sementara yang tinggal di bagian utara Australia mereka vivipar. Oke, nah ini adalah salah. Kok kayak layangan gini kamu ha? Mentang-mentang ular yang diciptakan dengan dipaksa. Lu kenapa? Itu istilahnya wobbling, Cak. Jadi wobbling pada ular itu terjadi karena virus atau karena genetik yang tidak stabil atau yang dipaksakan. Nah, kalau yang ini bukan karena virus, karena ini sebean gua sendiri. Jangan dicolek-colek, Cak. Lu nyari perkara aja, ini galak. udah tahu dia kering di tangan dan kita lagi berusaha untuk membuat dia ini tenang, dicolek-colek, diprovokasi. Ini buah constrictor dan asalnya dari Amerika. Ini unik ya karena dia kalau misalkan bergerak kepalanya kayak joget. Nah, seperti ini. Nah, tuh, jadi dia kebanyakan dengerin dangdut kayak gitu. Jadi asik gitu hidupnya pokoknya. Nah, ini salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Bertelur dan melahirkan, betul. Jadi beda sama itu yang dia bertelur, kemudian telurnya sama dia disimpan nih, kadang dikeremin kan kalau piton. Nah kalau ini enggak, dia nggak bertelur sama sekali, jadi brut keluar anak langsung, kayak melahirkan. Tapi dia bertelur. Gimana? Bertelurnya nggak ada isi? Hah? Telurnya nggak ada isi? Pokoknya dia bertelur, tapi dia melahirkan, gitulah kira-kira. Ya, bertelur. Keluar anak. Keluar anak. Telur. Telur. Di telurnya netes kan? Bedanya apa? Jadi bingung kan Panji. Oke deh, daripada bingung, dari siap. Nonton aja ya. Ini video yang harus kalian lihat agar kalian tahu bagaimana cara bereproduksi dari seekor ular yang masuk ke golongan ovovivipar. Nah, terakhir nih adalah mengenai ovovivipar. Kondisi ini terjadi pada beberapa reptil yang sebelumnya sempat Panji singgung tadi. Jadi, reptil ini meletakkan telurnya di dalam tubuh. Telurnya terbentuk, tumbuh, dan menetas di dalam tubuhnya. Jadi begini, ular yang berkembang biak dengan cara ini sebenarnya bertelur. Namun, telur itu ditahan di dalam tubuhnya dan tidak dikeluarkan seperti ular lain. Saat telur di dalam tubuhnya menetas, bayi ular akan dikeluarkan oleh induknya. Jadi bayi ular itu dalam keadaan utuh dan siap bergerak, teman Panji. Ada beberapa jenis atau spesies ular yang melakukan cara berkembang biak dengan cara ovovivipar. Di antaranya adalah golongan keluarga ular boa dan juga golongan keluarga ular berbisa dari keluarga pit viper yang biasa tinggal di pohon. Ada juga golongan Homolopsidae yang juga melakukan cara berkembang biak dengan cara ini. Pak, sekarang tugasnya udah selesai, Putri. Pamit. Oke, udah nanti ini lagi aja ya, nanya lagi ya. Oke. Karena tenang aja, selama biologi papamu itu pintar, Nak. Wow, Tenang dadah. ya. Walaupun aku anak IPS sih. Jangan nanya aku aja yang penting. Serius, gue IPS ya. Tahu aku juga. Tapi kita bisa kan ilmu biologi? Ya, sedikit. Itulah. Kalau orang-orang IPS itu rata-rata Karena kan kita juga Pinter. kena IPA juga. enggak, Aku karena kena IPA-nya dong. kan di Ya, awal. SD awal Enggak dong, dasar. aku SMP kena. Iya, SMP juga. SMP, SMA kelas 1. Oh, kena. Masih kelas 2 dua, kita kelas baru tiga udah memilih jurusan. jalan kita Betul. masing-masing kan. Betul. Nah, kalau gitu kita akan bahas yang lebih seru lagi nih, Cak, ya. Apa tuh? Mumpung masih kita bersama di sini sambil kita belajar tentang aquascape. Aquascape. Tanam lagi dulu dong Boleh, boleh. pohonnya. Itu taruh dulu kali, ah. Jadi kita lagi masuk di fase musim kawin.
Kalau tadi kan Cak, si Putri nanya tentang bagaimana caranya sistem reproduksi dari ular secara kayak melahirkannya atau bertelurnya gitu kan, Iya. caranya gitu. Nah, tapi dia nggak ada bahasa nih soal sistem perkawinannya sendiri Oh, iya benar. sampai itu ular bisa bertelur atau beranak kan kayak gitu. Ada beberapa cara di mana hewan itu berkembang biak dengan cara unik. Ada yang memang kawin, ada yang memang dia itu kayak semacam membuahi telurnya dengan cara si jantannya yang membuahi telur setelah telurnya di luar betina. Lucu Bisa ya. kayak gitu. Jadi dia tetap bertelur tanpa Bertelur dulu. ada- Jadi gini, Oh. ini telur kosong nih. Iya. Telur kosong ditaruh nih sama si betinanya. Ntar jantannya buahin tuh baru. Nah, telurnya baru deh ada anaknya situ. Lucu nggak sih? Kayak gitu sih. Betul. Ada juga yang tanpa harus ada jantan, itu betina bisa ngebuahin Itunya sendiri. telurnya sendiri. Apa? Telurnya sendiri berarti. Dibuahin sama dia, sama badannya sendiri. Jadi dia nggak jelas jantan atau betina nggak jelas itu. Istilahnya Iya. partenogenesis. Jadi kita lagi masuk di fase musim kawin kayak tahun lalu teman-teman. Cuma kalau tahun lalu Panji cuma punya dua induk besar dan satu jantan. Kalau tahun ini udah mulai masuk musim kawin tuh banyak. Nah ini ular-ular yang ukuran nanggung ini sekarang udah mulai pada birahi. Dan lihat Panji udah mulai satuin si jantan sama betina. Cuman lagi kita perhatiin nih teman-teman nih. Ini bakal seru banget lah, sumpah ini bakal seru banget. Dan seperti biasa kita menyaksikan momen atau saat dimana ular-ular ini yang betina sama jantannya mulai Panji satuin nih teman-teman. Yang pertama. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Nanti anaknya bisa ngeluarin yang bagus-bagus kayak gitu. Soalnya tahun yang lalu juga anaknya oke-oke, alhamdulillah. Walaupun nggak maksimal. Tapi namanya kita udah ngawinin kan ya, yang penting mah Udah gitu ya. gitu. Tuh, lihat tuh. Tuh, pada dapet tuh. Nah, biasanya ketika kawin, jantan itu akan sensitif sekali teman-teman, dimana mereka akan bertingkah seperti nggak nyaman gitu loh, bergerak patah-patah ke kanan dan ke kiri. Kayak yang geli ya. Kayak yang geli. Nah tapi di satu sisi nanti itu lama-lama akan ngelok gitu ya, kayak nempel gitu. Nah ini posisinya harusnya digelapin lampunya biar mereka tenang. Nanti setelah ngelok baru kita rekam lagi. Pokoknya nanti setiap momennya akan Panji update ke kalian, karena ular besar yang di sana juga tuh kayaknya udah mulai pada birahi semua. Jadi kedua ekor ular ini tuh dua-duanya belum pernah kawin teman-teman, belum pernah berkembang biak. Karena Panji piara dari bener-bener baru netes, kecil banget. Nah yang pineapple ini Panji dapat dari temen di Bandung. Nah yang tigernya ini dulu sempat
bikin bingung semua teman-teman reptiler karena dia ini anakan selayar normal X tiger, keluarnya super tiger kayak gini. Tapi kalau Panji sih mikirnya tiger tapi unik gitu kan, makanya penasaran kalau misalkan dikawin sama pineapple. Pineapple ini kan super tiger tapi dia motley. Itu udah Makasih buat teman Panji yang udah ngikutin teman Panji di video kali ini. Terus nonton teman Panji karena banyak lagi informasi seputar dunia alam, petualangan serta hobi yang bisa kalian tahu di teman Panji. Salam lestari, assalamualaikum, dadah Ca.